Kalau lu lagi nyari handphone yang bener-bener bisa diajak buat nguli, pekerja keras ya, menurut gua Redmi K20 Pro ini adalah jawabannya. Handphone ini enggak ya, bukan kategori gaming, cuman secara pribadi menurut gue ini menurut gue mengkategorikan handphone ini sebagai HP gaming. Kenapa enggak gitu? Di budget yang sama dengan handphone ini kalau kita cari-cari HP second, HP ini salah satu chipset yang cukup terkencang. Snapdragon 855, varian RAM-nya ada yang 6GB, ada yang 8GB, gila kan? Dan lo dikasih layar yang wah super duper jernih. Ini layar AMOLED ini fix nyaman banget di mata dan gua ngerasa berasa banget kayak pakai HP mahal. Dan di video kali ini gue bakal ngetes buat game ya untuk si Redmi K20 Pro ini. Nah, di sini gue sambil bacot aja, sambil gue cerita-cerita. Gue gamenya ini ngegamenya ala-ala ya, gue nggak serius ya. Jadi sambil gue cerita, sambil lo bisa lihat sendiri grafiknya, patah-patahnya ya di handphone K20 Pro ini. Oke, sebagai handphone yang sekarang kita fokus buat ngetes game, yang gue pengen ceritain dulu adalah layar ya. Layar dari K20 Pro ini beda sama layar HP-HP kekinian yang baru ya. Kalau lo beli HP baru di harga 2 juta, 3 juta, menurut gue sensitivitas handphonenya nggak sebagus si K20 Pro ini menurut gue ya. Ini layar enak banget, sensitivitasnya mantap, nampol. Dia tuh nggak terlalu sensitif dan dia tuh nggak terlalu ngeghost gitu. Jadi kalau dipakai buat ngegame ini cukup presisi ini menurut gua yang bukan anak gaming ya. Jadi nggak akurat 100% sebenarnya kalau bisa dibilang menilai secara objektif terhadap pergaming-gamingan ya kan. Anjay. Cuman secara gua make handphone ini gua ngerasa nyaman banget. Itu untuk layar. Sekarang gua bahas baterainya. Baterai dari HP ini memang bukan yang terbesar, cuman kalau kita lihat dari chipsetnya Snapdragon 855, pemakaian dayanya sedikit lebih berkurang ketimbang chipset-chipset yang lebih ampas dibandingkan chipset yang lagi gue bicarain ini. Jadi kayak buka sosial media itu tidak terlalu berat bagi handphone ini. Jadi ya konsumsi dayanya masih bisa ditekan karena handphone itu nggak cepat panas. Dan itu untuk bacotan gue terhadap baterainya. Tapi kalau lo buat ngegame, ya bisa dibilang kalau lo dari full ini masih nyambi lah, bisa 2 kali 3 kali habis itu handphonenya masih bisa lo pakai buat ngapa-ngapain tuh masih enak banget. Ini kalau buat baterai ya. Tapi kalau buat daily handphone ini untuk baterainya menurut gua untuk seharian masih cukup. Cuman kalau lo andalkan baterai ini dengan sesuai bawaan kapasitas Yamaha-nya, ini udah pasti berkurang dong. Karena baterai ori yang ada di K20 Pro ini udah pasti baterai health-nya nggak 100% lagi. Ada penurunan performa untuk baterainya, cuman itu tidak terlalu berasa untuk dari sisi performanya. Masih yahut-yahut aja. Sekarang ngomongin soal speaker. Speaker dari HP ini udah pernah gue bahas di video-video review gak jelas gue sebelumnya. Ini speakernya gila banget sih. Ini berasa kayak pakai iPhone. Cuman dalam bentuk yang nggak sengebas iPhone. Karena iPhone itu speakernya itu lebih besar kalau kita bongkar handphone ya. Atas bawah tuh gede-gede banget. Sedangkan speaker ini lebih kecil. Tapi untuk dari audio quality-nya ini berasa banget. Ngebassnya dapet, vokalnya dapet. Jadi nggak ada yang mendem salah satu. Nah kalau dipakai buat denger musik tuh enak banget. Apalagi dipakai buat ngegame. Itu berasa banget tuh suara-suara tembakannya. Kalau gua ngegame pakai K20 Pro ini. Sekarang gua ngomongin soal performa. Gua pakai HP ini udah berminggu-minggu. Yang gua rasakan terhadap HP ini tuh yang paling signifikan banget menurut gua itu performanya gila parah. Biasanya kalau gua pakai HP 2 juta 3 juta gitu, itu berasa banget, bisa banget gue buat panas. Cuman HP ini gue buat panas itu susah. Entah kenapa HP ini kayak nggak pernah panas gitu, bukan kayak ya. Emang nggak pernah panas sama gue. HP ini pernah gue tes buat pakai Google Maps waktu gue touring. HP ini juga pernah gue pakai buat rekam-rekam video ya yang super duper panjang ya sekian menit dan tidak langsung panas. Gue nggak berasa panas di mode lensa kameranya. Jadi menurut gue, ya ini salah satu handphone yang bisa direkomendasikan buat pekerja keras. Ya gue bisa rekomendasiin sedikit lah. Daripada lo beli HP-HP baru 2 juta ya, 3 juta itu chipsetnya kentang, lo dikasih gimmick dengan kamera boba lah, atau layar AMOLED atau apapun itulah. Mendingan lo fokus ke chipsetnya yang masih overkill, powerful ya. Jangan lo lihat juga dari modelnya juga ya kan. Kalau kita mau lihat dari segala sudut, model harus bagus, chipset harus bagus, kamera bening, layar bening, ya itu nggak dapat lah 2 juta 3 juta, come on man ya kan. Ada harga tetap ada rupa, jadi ada salah satu yang harus lu korbankan. Tapi kalau lu emang orang yang butuh performa aja,
pilih si K20 Pro ini. Tapi kalau lu orangnya takut, wah ntar gini ntar gitu lu maunya yang pakai aman gitu ya, lu beli HP baru aja sih. Cuman gue kasih tahu aja ke lu, kalau HP baru itu nggak sekencang HP second yang seharga HP baru. Apapun itu, lu mau beli kasta 2 juta nih, HP baru kasta 2 juta. Kalau duit 2 juta lu itu lu ibahin buat handphone second, bakal dapat handphone lebih kencang daripada HP baru 2 juta itu. Kasta handphone 3 juta, sama aja, 4 juta, 5 juta, bakal sama-sama aja. Oke. Ngalur ngidul gue udah terlalu panjang, jadi gimana nih, lu lihat dari gue main PUBG di handphone ini, approve kan? Kalau handphone ini bener-bener bisa banget dipakai buat ngegame. Ini salah satu HP yang gue suka saat ini. NFC-nya oke, ada ya kan. Terus untuk NFC-nya gue nggak terlalu terbiasa ya. Biasanya gue NFC itu pakai pixel, posisinya agak-agak di tengah gitu. Ini posisinya agak-agak ke bawah-bawah sedikit nih NFC-nya untuk HP ini. Ke bawah apa ke atas saya lupa gue. Gue juga terakhir pakai NFC di K20 Pro ini udah minggu-minggu kemarin. Tapi dia posisinya nggak terlalu tengah kayak pixel. Itu aja sih yang bisa gue komplain dari HP ini, cuma letak NFC-nya aja, sepele banget ya kan. Untuk ngecas kenceng parah, untuk kamera cukup bening. Gue belum coba kamera secara secara totalitas, gue jadiin konten terpisah belum. Karena gue masih mendalami kamera dari K20 Pro ini. Sorry banget buat lu pada yang nontonin yang pantengin channel gue ini, gue nge-review handphone itu terbatas karena gue harus dalam terhadap satu HP ya. Gue harus pakai dulu, ngerasain dulu, nggak bisa unbox, habis itu asal bacot gitu. Gue harus pakai dulu sekian minggu baru bisa gue kasih ulasan lah yang bisa gue bacotin, contohnya kayak di video ini. Nah, video ini juga benar-benar gue ambil dari K20 Pro yang gue mainin, yang gue screen record. Jadi kalau lo mungkin ngeliat kayak kurang smooth atau apa, ini wajar, ini screen recording. Aslinya pasti jauh lebih smooth daripada di screen recording. Lo bayangin, screen recording itu juga nambah beban untuk handphone ya. Cuman lo bisa lihat masih se-smooth ini bro. Ini masih enak banget. Jadi kalau bisa dikasih nilai di harga 2 juta 3 juta, HP apa yang paling worth it recommended buat ngegame, saran gue K20 Pro ini adalah salah satu jawabannya. Jadi menurut lo gimana, apakah handphone ini layak atau tidak disandang sebagai handphone gaming di budget 2 jutaan? 2 juta 3 juta kurang atau 3 juta mepet. Kalau menurut gue iya sih, karena apa? Baterai oke, layarnya gede, jauh lebih gede daripada iPhone yang varian Pro ya, kecuali yang varian Max. Kameranya oke, pop up juga, lo ngegame gak ada yang ke cover sama notch ya atau poni, gak ada, ini full view display punya ya kan. Terus speakernya oke. Jadi menurut gua ini udah one of the best, the next level ya. Kalau lu punya budget yang butuh murah meriah tapi lu pengen butuh kualitas, K20 Pro ini jawabannya menurut gue. Nah, kalau dibandingkan sama iPhone, performanya kira-kira mirip iPhone berapa, Bang? Menurut gue secara feeling-feelingan gue setelah gue pakai buat ngegame, ini mirip kayak iPhone, ya mungkin iPhone 11 lah. Tapi iPhone 11 sudah lama gue gak main buat ngegame. Cuman gue masih ingat performanya beda-beda tipis selama iPhone 11 yang gue rasain.